Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Buat yang udah subscribe, makasih udah subscribe YouTube channel aku. Aku bakalan terus berbagi informasi tentang liburan dan bekerja di Malaysia versi aku. Silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian menemukan YouTube channel ini dan kalian merasa YouTube channel ini bermanfaat buat kalian, akan lebih baik kalian subscribe YouTube channel ini biar channel ini akan terus memberikan kebermanfaatan dan kebaikan untuk teman-teman yang lain. Oke, di video kali ini aku bakalan share info tentang liburan di Malaysia. Dan ini tuh terkait dengan pertanyaan teman-teman yang nanya tentang bahasa yang digunakan untuk liburan di Malaysia. Jadi sebenarnya liburan ke Malaysia tuh perlu pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris, bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia bisa. Jadi kalau kamu mau ke Malaysia nih, mulai dari berangkat, let's say dari Jakarta atau dari airport mana aja di Indonesia, sebelum naik pesawat itu kan kita akan melewati dulu tahap imigrasi cek dan nanti akan ngomong sama petugas imigrasi yang ada di Indonesia. Nah, karena masih di Indonesia, itu ngomong sama petugas imigrasi Indonesianya dengan bahasa Indonesia. Lewat imigrasi, nunggu pesawat, naik pesawat, udah sampai di Malaysia, arrive di Kuala Lumpur International Airport. Nah, sampai di KLIA, keluar, terus kita bakalan sampai di imigrasi Malaysia, dimana di sana nanti bakal ketemu petugas imigrasi Malaysia. Petugas imigrasi Malaysia ini, kalau dia tahu kamu dari Indonesia, kalau dia memulai percakapan dengan bahasa Indonesia, jawab aja dengan bahasa Indonesia kayak biasa. Berarti dia udah biasa dengan pelancong dari Indonesia atau turis-turis dari Indonesia yang masuk ke Malaysia misalnya gitu. Kalau misalnya dia memulai percakapan dengan bahasa Inggris, nah kalian jawab aja dengan bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris kamu itu nggak bagus atau nggak ngerti apa yang dia bilang, maaf saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi nanti dia bakal tukar bahasanya jadi bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ini nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Cuma beberapa pilihan katanya itu beda dikit aja. Kayak bahasa, kayak ngomong kan itu di sini ngomong tuh cakap, tak boleh cakap English, cakap macam tuh. Nah, boleh bilang kayak gitu. Kalau kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris, boleh cakap bahasa Melayu saja. Kalau kalian lebih nyaman dengan bahasa Melayu, kalian boleh ngomong kayak gitu ke petugas imigrasi di Malaysianya. Oke, udah tuh lewat imigrasi. Terus dari imigrasi ngambil bagasi, terus udah keluar dari KLIA 2 atau KLIA 1. Terus sampai di luar, kita mau ke hotel nih atau ke tempat destinasi wisata yang pertama, itu sampai luar nanti ketemu driver kan. Kayak kita akan berinteraksi dengan orang selanjutnya, itu paling driver Grab. Aku udah jelasin juga di video aku sebelumnya gimana order Grab atau transportasi online di Malaysia. Biasanya dengan Grab yang kita pakai di Indonesia, begitu sampai di Malaysia kita tinggal keluar dari aplikasinya, log out dari aplikasinya, habis itu kita masuk lagi dan itu kita udah pakai Grab Malaysia, bakal auto gitu loh. Jadi nanti Grabnya itu datang. Kalau di Grab kan ada translationnya, jadi nggak masalah. Tapi kalau Grabnya itu telepon, you ada mana katanya, itu kan masih bisa dipahami ya, masih mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau dengan driver biasanya dia akan cakap Melayu campur English, kayak you, kamu, dia guna you, kayak gitu. You ada mana, kamu ada di mana, kayak gitu kan. Nah, itu masih bahasa Melayu. Tapi kalau dia cakap where are you, ya. Tapi kalau bahasa Inggris kamu nggak bagus dan kamu kayak pengen bahasa Melayu aja lebih nyamannya, bilang aja, ayah dekat sini, saya di sini gitu, saya dekat sini ada tanda ini misalnya, kamu bilang aja itu, nanti dia bakal auto switch bahasanya ke bahasa Melayu. Biasanya kalau driver dari KLIA ke kota itu dia jemput turis kan, dia belum tahu ini tuh turis atau warga lokal yang bakal dia jemput. Biasanya dia akan kebanyakan akan ngomong bahasa English aja dulu. Apalagi kalau dia ngeliat nama kamu di profil Grab itu kan kelihatan ya nama kita. Itu nanti dilihat, oh ini mah bukan orang lokal. Dia kan bisa ngeliat nama orang lokal kayak gimana. Nah, nanti kalau dia rasa oh ini mah bukan orang lokal, ini turis, nanti dia akan coba ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu nggak nyaman pakai bahasa Inggris, ya udah switch bahasa aja. Kayak gitu juga nanti di tempat-tempat wisata lainnya, entah itu di hotel, sampai di hotel ngomong sama resepsionisnya, kalau nggak nyaman bahasa Inggris, switch bahasa, bilang gitu. Switch to Melayu
cakap Melayu boleh, macam tuh, boleh cakap macam tuh, jadi dia nanti cakap Melayu. Nah, bahasa Melayu itu mirip-mirip kok pilihan katanya sama bahasa Indonesia. Aku punya cheat sheet nih, kata-kata yang penting untuk diingat kalau teman-teman mau liburan ke Malaysia. Oke, yang pertama itu jalan-jalan di Malaysia itu adalah pusing-pusing. Ya, jadi kalau ada yang tanya, "You pergi pusing-pusing mana?" "Hah, you pergi pusing-pusing ah." Nah, jadi pusing-pusing itu jalan-jalan kalau di Malaysia. Terus selanjutnya ada tandas. Nah, tandas ini kalau kita mau nyari toilet atau WC itu di Malaysia itu bahasa Melayunya itu tandas. Toilet atau restroom itu juga familiar kok mereka. Misal kamu udah ngomong toilet ada mana gitu, tapi dia masih belum nangkap kan, tandas ada mana. Nah, itu dia langsung nangkap gitu. Mungkin toilet dia kayak kurang apa gitu. Nah, kalau tandas dia jelas di mana gitu. Terus satu lagi ada kereta. Nah, kalau kamu lagi di train station, mau misal nih dari KL Sentral mau ke KL Sisi, terus kamu nanya, "Kereta untuk kesini di mana ya?" gitu. Nah, mereka bakal bingung. Kamu boleh ngomong bahasa Indonesia, tapi beberapa kata ini itu jangan digunakan karena artinya itu berbeda. Misal, kereta ini di Malaysia itu adalah mobil. Itu keretanya dia bakal mikir, mobil untuk ke KLCC, you guna Grab aja katanya. Dia bakal jawab kayak gitu karena dia mikir, lah nih orang mau naik mobil, ya udah naik Grab gitu. Jangan sampai nanti ada salah persepsi terus kayak malah kamu yang bingung, nih orang goblok apa gimana gitu. Padahal memang bahasa mereka pilihan katanya berbeda dengan bahasa kita gitu. Nah, jadi kalau mau nanya kereta ya bilang aja train. Kebanyakan bahasa Melayu itu tuh kayak apa ya, kayak bahasa Inggris yang dibaca. Misal tren, busnya itu benar-benar tulisannya BAS, bus bukan bus. Naik bus. Kalau bus dia malah bingung, dia malah lebih paham bus. Kayak cara baca bahasa Inggris itulah bahasa Melayunya gitu. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris dan pengen coba bahasa Melayu, gunakan kata yang bacaan bahasa Inggrisnya di dalam Melayu gitu. Kayak bus, tren. Terus misal kalau mau mesen es teh itu ice. Oh iya. Terus kalau nanya jalan, misalnya nak pergi tandas, pergi mana ya gitu. Nanti dia bakal bilang, "You lurus sana, lepas tuh, nah pusing kanan lagi." Jadi si pusing ini dalam dua artian. Kalau pusing-pusing itu jalan-jalan, pusing aja itu belok kiri atau belok kanan. Nah, kayak gitu. Jadi ya kata-kata ini yang bisa kita ingat kalau kita mau liburan ke Malaysia. Kurang lebih sama aja sih bahasa Melayu itu sama bahasa Indonesia. Kayak pilihan katanya aja yang beda. Kayak aku selama 3 tahun ini bisa bahasa Melayu itu karena aku merhatiin penempatan katanya. Oh, kata ini itu penggantian dari kata ini. Kata ini tuh penggantian dari kata ini. Nah, biasanya tuh cuma permainan kata aja sih di Melayu ini. Dengan bahasa Indonesia itu bedanya cuma pilihan kata aja. Jadi ya kurang lebih liburan di Malaysia itu ya pakai bahasa Inggris atau bahasa Melayu yang pilihan katanya mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi masih bisa beradaptasi kok kalau mau liburan di Malaysia. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari aku, Rachel. And jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye!